Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Belakangan ini mencuat rumor yang menyebutkan Manchester United ingin mendatangkan Thomas Muller. Kalau sampai terjadi, kedua belah pihak bisa saling menyelamatkan. Pemain yang kini berusia 34 tahun sebentar lagi akan menyudahi kontrak super panjangnya bersama Bayern Munchen, alias satu-satunya klub yang dibelanya secara profesional. Sejak promosi ke tim senior pada tahun 2019 lalu, kontrak Muller yang kerap diperpanjang setiap akan habis. Kemungkinan besar tidak akan lagi diperpanjang saat habis pada 2024. Hal ini jadi tanda tanya besar bagi publik. Mungkinkah Thomas Muller pensiun berbarengan kontraknya di Munchen yang habis, atau justru ada rencana lain? Thomas Muller disinggung soal masa depannya. Sang pemain dengan tegas menyatakan masih ingin bermain di musim depan atau musim 2024-2025. Di kontrak Muller saat ini, Muller punya opsi perpanjangan kontrak 1 tahun. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda bahwa keduanya bakal mengaktifkan opsi tersebut. Ketidakpastian situasi inilah yang membuat Manchester United mendekat. Laporan Bleed mengklaim Man United tertarik untuk menyelamatkan Thomas Muller di ujung karir profesionalnya. Namun Man United diketahui tidak akan menunggu sampai musim panas 2024 untuk merekrutnya. Thomas Muller justru hendak didatangkan di musim dingin 2024. Man United berharap kedatangan Thomas Muller dengan kualitas dan pengalamannya bisa mendongkrak performa MU. Dengan kata lain, Man United juga perlu diselamatkan oleh sang pemain. Thomas Muller diharapkan bisa segera merapat ke Old Trafford sesegera mungkin. Meski pembahasan mengenai rencana itu belum ada titik terang. Sensasional, betul-betul sensasional. Alejandro Garnacho mencetak gol salto yang mengingatkan orang-orang pada gol yang pernah dicetak dengan teknik serupa oleh Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo. Momen fenomenal itu terjadi pada laga pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024. Gawang Everton yang menjadi korban gol spektakuler pemain muda Manchester United tersebut. Saat itu laga baru memasuki menit ketiga. Overlap dari Diogo Dalot diakhiri dengan umpan silang. Umpannya tidak terlalu akurat karena cenderung menjauh. Namun Garnacho melakukan improvisasi yang luar biasa. Dia menendang bola yang di luar jangkauan kepalanya dengan tendangan salto atau overhead kick. Tidak lama setelah Garnacho mencetak gol tersebut, orang-orang langsung mengingat gol yang pernah dicetak oleh Wayne Rooney. Ketika itu Wayne Rooney menjebol gawang Manchester City dengan teknik yang serupa. Dia menjangkau bola yang di luar area kepalanya dengan kaki yang menggantung tinggi. Namun tidak sedikit yang kurang setuju dengan kemiripan tersebut. Ada kubu lain yang merasa gol Garnacho lebih mirip dengan gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Ronaldo yang saat itu berseragam Real Madrid menjebol gawang Juventus di ajang Liga Champions dengan teknik serupa. Mungkin bagi orang-orang yang merasa gol Garnacho lebih mirip dengan Ronaldo, karena selebrasi yang dilakukan setelahnya, Garnacho melakukan selebrasi siu. Ya, itu adalah selebrasi khas Ronaldo. Seperti yang sudah diketahui, Garnacho yang merupakan pemain Argentina mengidolakan Cristiano Ronaldo. Ada satu kritik khusus di balik kemenangan Manchester United atas Everton. Di laga itu, penampilan Marcus Rashford disorot lantaran permainannya yang masih sama buruknya. Satu gol yang dicetak oleh Marcus Rashford tidak membuat kritik tersebut berlalu. Toh golnya hanya dicetak lewat titik putih yang juga kebetulan diberikan oleh Bruno Fernandes. Masalah utama Rashford adalah kecenderungannya untuk terus melewati lawan setiap kali membawa bola. Kalau berhasil, mungkin tidak dipermasalahkan. Masalahnya, upaya-upaya Marcus Rashford itu seringkali berakhir dengan kegagalan. Terlepas dari kritik tersebut, Manchester United setidaknya bahagia seusai laga.
Manchester United menaklukkan Everton dengan skor 3-0 di Goodison Park pada laga pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024 pada hari Minggu 26 November 2023 waktu Indonesia Barat. Aksi Kobbie Mainoo di atas lapangan akhirnya bisa dinikmati. Pemain berusia 18 tahun ini tidak mengecewakan, bahkan performanya melebihi ekspektasi. Kobbie Mainoo tampil sebagai starter pada laga pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024. Dia menjadi pemain paling muda di antara starter MU dan Everton di laga tersebut. Pemain berkebangsaan Inggris ini dipasangkan sebagai gelandang bertahan. Dia menjadi tandem rekannya yang lebih senior, Scott McTominay, dalam sistem double pivot. Meski berusia paling muda, Kobbie Mainoo tidak canggung sama sekali. Tenang dan solid merupakan dua kata kunci untuk merangkum penampilannya. Gary Neville yang menjadi komentator Sky Sport di laga tersebut tidak segan melayangkan pujian kepada perumpamaan yang luar biasa. Dia adalah pemain yang baru berusia 18 tahun dengan jersey merah yang terlihat paling berpengalaman di sana, sanjung Neville. Dia pemain bagus, sangat dewasa. Saya sangat menyukainya. Nah, penampilan ciamik Kobbie Mainoo di lapangan dibuktikan dengan sajian statistiknya. Sampai dirinya ditarik keluar pada menit 72, sang pemain terus mendapatkan pujian. Kobbie Mainoo tercatat menjadi pemain MU di laga tersebut yang melakukan dribble sukses paling banyak, yaitu 2, dan umpan sepertiga akhir paling banyak, yaitu 6. Akurasi umpannya yang mencapai 86% juga merupakan yang paling akurat ketiga di MU. Untuk urusan bertahan, Mainoo mencatatkan 5 kali menang duel atau yang terbanyak keempat di tim. Anthony tidak akan berpisah dari Manchester United dalam waktu dekat. Sang pemain masih diberikan kepercayaan oleh Erik ten Hag, sehingga situasinya saat ini masih aman. Pembelian Anthony jadi salah satu yang paling jadi sorotan, sebab ia dibeli dari Ajax Amsterdam dengan mahar sebesar 95 juta euro pada musim panas 2022 lalu. Harga mahalnya tersebut tidak sebanding dengan performanya setelah setahun lebih membela MU. Anthony hanya terlibat dalam 11 gol dari 56 penampilan di seluruh kompetisi. Kendati demikian, masa depan Anthony tidak serta-merta hilang. Pemain yang berusia 23 tahun ini ternyata masih diberi kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Buktinya di musim ini Anthony telah memainkan total 12 laga di seluruh kompetisi, jumlah yang terbilang banyak untuk pemain yang sama sekali tidak memberikan kontribusi gol. Dan dari 12 laga tersebut, 6 diantaranya Anthony bermain sebagai starter, persentase yang cukup besar untuk pemain yang belum memberikan banyak pembuktian. Berdasarkan laporan Football Insider, kesempatan itu akan terus bertambah di musim ini. Kepercayaan yang diberikan kepadanya masih tinggi. Hal itu tidak lepas dari andil Erik ten Hag. Manajer MU ini sudah pernah mengasuh Anthony saat masih di Ajax Amsterdam. Laporan tersebut menjelaskan, ten Hag percaya bahwa Anthony bisa menjadi pemain bintang di Man United dengan terus memberikannya menit bermain yang cukup baginya. Karena Erik ten Hag pula lah, Anthony dipastikan tidak akan dilepas di bursa transfer musim dingin 2024. Erik ten Hag tidak asal percaya dengan Anthony. Salah satu alasan sang pemain diberi kepercayaan karena kerja kerasnya di latihan. Masalahnya, kerja keras di latihan harus segera dibuktikan saat pertandingan. Anthony harus bisa meyakinkan pendukung bahwa dirinya layak diberi kesempatan. Bruno Fernandes menjelaskan mengapa dia membiarkan Marcus Rashford mengambil penalti untuk Manchester United dalam kemenangan 3-0 atas Everton. Ditanya mengapa dia memberikan penalti itu kepada Rashford, Fernandes yang merupakan algojo utama Setan Merah mengatakan kepada Sky Sport, "Karena saya merasa Marcus Rashford membutuhkan sedikit kepercayaan diri, membutuhkan gol. Marcus juga merupakan pengambil penalti yang hebat. Saya 100% yakin dia bisa mencetak gol penalti. Itu bukan tentang siapa yang mengambil penalti, ini tentang memaksimalkan penalti dan Marcus Rashford melakukannya dengan sempurna."